Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua yang semangat pagi hari ini. Siapa yang pagi hari ini sudah bersyukur? Kali lagi saya tanya. Yang bersyukur cuma 5 orang. Yang 5 orang saja. Amin. Siapa yang pagi hari ini merasa diberkati Tuhan? Amin. Coba lihat kiri kanan, kasih senyum. Kamu diberkati Tuhan, kasih tahu. Mungkin yang ketutup masker saya juga tidak tahu. Kamu diberkati Tuhan. Berkati Tuhan, amin. Pagi hari ini kita bersaudara satu sama lain di dalam Tuhan. Kita boleh datang memuji Tuhan, amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita boleh lepas handphone, tas. Dan kita mau katakan, hari ini aku sungguh berbahagia. Karena bersama-sama dengan teman seiman kita datang memuji Tuhan pagi hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan siapa? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Coba lihat kiri kanan, tunjuk, katakan, kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, lihat kiri kananmu, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih semangat lagi kita katakan, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Amin. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bersalaman. Bersalaman dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kiri kananmu, depan belakang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, sekali lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. tunjuk 3 orang. 3 orang, siap? Tunjuk kiri kananmu. Kau.
Amin. Amin. Semuanya pasti sukacita. Amin pagi hari ini. Sekarang tidak kaku lagi mukanya kan? Coba lihat kiri kanan. Tidak kaku kan? Amin. Puji Tuhan. Katakan kamu diberkati pagi hari ini. Kasih tahu. Kasih tahu. Kamu diberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Karena anugerah, karena berkat Tuhan, karena kesehatan yang Tuhan berikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita bersama-sama, kita bawa seluruh isi hati kita. Mungkin ya pagi hari ini bangun lupa berdoa, kita sama-sama hari ini. Amin. Kita mau bersekutu, kita mau katakan di hadapan Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa terima kasih. Tiada terhingga kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Bagi kami yang ada di tempat ini, bahkan keluarga kami, orang-orang yang kami jumpai, kami mau katakan Tuhan, Engkau teramat sangat baik. Tidak dihitung dengan nilai Tuhan kasih-Mu yang sudah kami terima sampai hari ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami datang pagi hari ini, kami mau bersyukur dan kami mau naikkan setiap pujian kiranya berkenan dalam hadirat Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, ini hidup kami, ini keberadaan kami. Oleh karena kemurahan Tuhan kami ada, oleh karena kemurahan-Mu Bapa kami hidup dan kami boleh diselamatkan. Mari kita nyatakan bersama, Tuhan Engkau hiasi kami dengan kemurahan, dengan kasih setia-Mu yang luar biasa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau nyatakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi kita nyatakan pujian. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau nyatakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya mau dengar Bapak Ibu saja yang katakan pujian ini. Aku ada saat ini. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Amin. Semua berkat kemurahan-Mu.
sangat baik. Sekali lagi. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu pagi hari ini. Mari kita bersyukur bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Katakan syukur-Mu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saya persilahkan. Bapak, terima kasih buat kesehatan yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang ada dalam hati kami Tuhan. Rasa syukur kami yang tak terhingga buat Engkau Yesus. Begitu banyak yang kami terima daripada kemurahan Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami ada oleh karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Yesus buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Dimuliakan Engkau Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tepuk tangan buat Yesus, luar biasa. Sekali lagi yang paling dahsyat. Amin. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Kalau semua boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang mau kesaksian? Ada? Saatnya salam Maria penuh rahmat Tuhan. Semuanya diam. Ada? Mungkin ada yang berseri. Mari. Ada tim? Ada? Mari Ibu, mari. Dengan Ibu siapa? Ibu Mari. Selamat pagi teman-teman. Di dunia ini banyak kejadian-kejadian yang kadang-kadang kita nggak akan tahu. Dulu saya juga pernah, waktu sebelum COVID, waktu naik tangga sini saya jatuh. Dan waktu saya lagi jualan, naik ke tempat teman, jatuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan saya terjadi itu dan saya masih bisa bangun. Juga waktu itu pas mau ada pesanan nasi box, tapi puji Tuhan saya juga masih kuat untuk menjalankan semuanya. Barusan kemarin Jumat, saya sudah goreng donat. Saya mau jualan, tiba-tiba saya jatuh dari atas tangga kulkas. Jadi belum ke tangga kedua, saya lompat terus jatuhnya tertidur. Jadi saya jatuhnya tertidur, kena di telapak kanan kaki atas, juga di pantat kiri. Cuman puji Tuhan tidak sampai terkena kepala. Dan Tuhan sungguh baik. Saya masih juga bisa bangun, waktu itu ada anak saya. Dan sampai sekarang saya masih kuat, itu karena kemurahan Tuhan. Ya itulah kejadian-kejadian kadang-kadang kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tapi aku bersyukur Tuhan masih topang saya, Tuhan masih tolong saya, Tuhan masih beri kekuatan saya sampai saat ini. Masih bisa masak untuk anak-anak dan lain-lain. Itu karena Tuhan sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Ibu Maria. Satu lagi. Mari Ibu, silakan. Silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu Dian, mari.
Selamat pagi semua. Saya mau kesaksian. Ini kali ketiga. Ini kali ketiga saya datang di sini. Sebelumnya dulu saya pernah ikut PDKK di Bandung. Dulu saya tinggal di Bandung. Terus kebetulan ya, bukan buat Tuhan itu nggak ada yang kebetulan, tapi memang rencana Tuhan. Dulu saya kerja, jadi saya nggak bisa ikut. Nah, suatu hal akhirnya saya bisa hadir di sini. Nah, saya mau kesaksian. 2 minggu lalu setelah saya kerja, saya nggak tahu mau, setelah saya di rumah, saya nggak tahu mau ngapain. Nah, pertama kali saya ikut PDKK di sini malam. Yang malam itu, jam 7:30. Nah, saya lupa waktu itu siapa pembicaranya. Pokoknya saya bilang sama teman saya itu, saya bilang, setelah ini, pulang dari sini, saya bilang gini, saya udah maafin semua orang, saya bilang, saya udah move on, saya udah sukacita. Pokoknya saya minta Tuhan kasih hati saya sukacita. Waktu itu saya doa novena Hati Kudus Yesus. Setiap malam jam 12 saya doa. Dan saya dikasih sukacita. Nah, tiba-tiba teman saya, bukan dulu saya ngajar di Penabur Bandung 1. Nah, itu ada tukang masaknya, anak-anak. Tiba-tiba telepon saya, Budian, saya lagi kayak gini, kata dia. Boleh nggak saya ikut Budian sama anak saya? Saya tuh bukan saya ngerasa saya juga lagi kayak gini, tapi saya nggak ngerasa gitu. Oh ya udah Bukar, terus boleh nanti kita pikirin mau apa gitu. Terus akhirnya saya pikir dengan kondisi saya juga bisa nolong, saya juga bisa bantu gitu. Terus saya karena dia suka masak, pinter masak, gimana kalau kita buka kios makanan di bawah, saya tinggal di Gading Nias Residen. Terus nanti saya cari tempat, nah ada satu tempat itu yang teman-teman saya bilang itu strategis karena di depan lift, tapi udah setahun lebih kosong. Nah itu saya, pas saya mau tapi saya ragu-ragu bisa nggak memulai, saya bukan orang yang bukan yang saya pekerja, bukan yang bisa usaha gitu. Jadi saya ragu-ragu. Saya doa novena. Saya doa novena karena saya doa setiap jam 6 pagi setelah malaikat Tuhan, saya doa. Saya lanjut doa novena. Pas saya mau bayar kios itu yang menurut mereka strategis, teman saya bilang udah di DP orang. Aduh, saya langsung kayak hopeless gitu. Terus pas saya lagi jalan-jalan, saya lihat ada di kontrakan gitu. Terus saya bilang, saya mau itu, saya telepon pemiliknya. Terus teman saya bilang itu nggak strategis, bla 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 lah gitu. Saya ragu-ragu, tapi saya masih novena gitu. Nah, 2 minggu saya novena dan saya merasa doa saya dijawab Tuhan. Itu jawaban. Saya telepon, orangnya telepon lagi ke saya dan saya dikasih harga murah. Walaupun itu sempat yang bikin orang yang, lu yakin di situ gitu. Itu kan kurang strategis gini-gini gitu. Saya percaya itu dipilihin Tuhan karena 2 putaran saya novena dan itu jawabannya gitu. Semua dimudahkan. Jadi saya percaya ini Tuhan yang pilih. 2 minggu saya ikut. 2 minggu saya 2 kali putaran saya ini, dan sekarang 2 minggu setelah itu saya bilang ternyata enggak kok, maksudnya banyak dan puji Tuhan ya, maksudnya 2 minggu kami buka kios itu puji Tuhan banget, maksudnya setiap teman saya tanya, teman kerja saya tanya, bahkan kemarin mereka datang gitu, rame ya ini ya gitu, ya puji Tuhan banget. Jadi buat saya tuh kekuatan kita tetap sama doa. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian. Kita mau menanggapi setiap, Profi, boleh? Kita mau menanggapi kedua sharing ini dan kita mau katakan mujizat yang terbaik dari hanya datang daripada Tuhan. Amin. Selama-lamanya Tuhan, kami tinggikan Engkau dalam hidup kami. Kami boleh diam dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menatap akan kekudusan-Mu Bapa.
pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Yesus, saat lagi Tuhan kami akan dengar firman Tuhan. Kami akan dengar apa yang Tuhan katakan bagi kami. Setia dalam perkara kecil, maka Engkau akan berikan perkara-perkara besar. Tuhan, ini hidup kami, ini keterbatasan kami. Biar kami serahkan seluruh hidup kami dalam hadirat Tuhan. Kami hanya pegang satu nama Yesus yang tidak pernah ingkar janji bagi hidup kami. Terima kasih Yesus. Siang hari ini kami mau belajar. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami, kekuatan dalam hidup kami. Tuhan berkati Ibu Alis Asni yang sudah siang hari ini bersama dengan kami. Persiapkan hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih banyak. Kami siap duduk untuk dengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sukacita ya hari ini ya. Iya, udah kelihatan tadi, udah senam ya mukanya ya. Oke, sebenarnya saya mau merangkum tadi kesaksian dari Ibu Maria sama Ibu Dian. Ternyata Bu Dian sebelah saya ya. Oke, boleh maju sebentar? Oh iya, nggak kelihatan ya Bu Herlin ya. Oke, saya boleh minta Bu Dian sama Bu Maria maju sebentar? Sebenarnya saya nggak mau pakai peragaan, tapi tadi pas di situ pakai. Tadi sana si Ari sudah pakai banyak peragaan ya. Kalau Bapak Ibu pernah ngikutin pengajaran saya ya, waktu beberapa bulan yang lalu, ada satu gerakan yang mencerminkan dari ceritanya Ibu Dian dan sharingnya Ibu Maria. Ya, Bu Dian tadi katakan, Tuhan itu baik loh, dia dengerin. Bu Maria sama, di saat dia sakit, dia bisa melayani, tetap melakukan tugasnya. Tahu nggak, ada satu gerakan yang saya mau peragakan, nanti diperagakan oleh dancer saya ya, dua nih. Bu Dian dan Bu Maria ya, udah maju depan harus gerak ya. Oke, kalau saya bilang Tuhan Yesus baik, tunjuk jari tunjuk. Oke, tunjuk jarinya ke atas. Bu Dian boleh lihat ke depan, Bu Maria boleh lihat ke depan. Oke, Tuhan Yesus baik untuk Patricia dan untuk Dian. Oke, Bu Maria bisa ya? Oke, biar kenal boleh cari dua orang. Oke, boleh bangkit berdiri semua? Ya, tunjuk Ari ya. Ibu Dian boleh tunjuk saya. Ya, 3, 2, 1. Tuhan Yesus untuk Dian, untuk Elis. Bisa ya? Sekali lagi ya, seneng ya? Mulai lagi? Boleh ya? Siap ya? 3, 2, 1. Tuhan Yesus baik untuk Elis dan untuk semua. Oke. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Bu Dian. Bapak Ibu yang terkasih, ya. Hari ini saya mau perkenalkan diri saya. Saya tuh selalu lupa loh saya harus di sini gitu. Nama saya Elis Asni, ya. Saya parokinya Santo Lukas Sunter di Kemayoran. Tadi kalau Bu Erlin bilang jauh ya, enggak deket dari Kemayoran, cuma 28 menit. Terima kasih Bu Gina yang sudah mengundang saya untuk hadir di sini ya. Kalau Bapak Ibu tanya saya asalnya dari mana, sebenarnya dulu saya berasal dari Sekolah Penginjilan Remaja, Sekina. Saya bergabung di komunitas itu sudah lebih dari 20 tahunan lebih. Itu komunitas pertama saya. Kalau saya tidak menikah, tentu saya akan tetap di situ. Tapi karena setelah menikah, saya keluar. Karena saya tahu diri ya, saya udah gak remaja lagi ya. Saya udah dewasa, saya udah usia. Jadi saya masuk ke persekutuan doa yang umum. Oke, jadi cerita-cerita, gerak dan lagu itu pasti saya akan bawakan di dalam kalau pertemuan anak-anak SMP, anak SMU. Jadi otaknya selalu mikir, mau nyanyinya pakai gerakan apa, lagunya pakai gerakan apa.
Tapi saya percaya segala sesuatu yang Tuhan sudah titipkan kepada kita itu pasti akan bermanfaat ke dalam segala kondisi usia ya. Nah, kalau ditanya kenapa sih saya boleh hadir di sini? Kalau ditanya juga kenapa sih bicaranya tentang setia dalam perkara kecil? Tadi di mobil saya diingetin kadang ya, kita udah nyiapin bahan, tapi kok dimintanya yang disuruhnya tuh kadang di sini tuh beda, di mobil juga kamu harus kasih taunya tentang ini ya, Lis. Jadi kadang saya itu bingung, Tuhan itu udah disiapkan loh, udah rapi-rapi semua, tapi tetap saya harus sampaikan. Saya ada pertanyaan, pernahkah kita berpikir bahwa kita kadang ditanya, kamu siapa? Saya wong cilik, ya kan? Wong cilik, wong cilik. Kalau dia siapa? Dia wong besar, dibilang gitu. Oh, kalau misalnya anak-anak ditanya, cilik itu apa kecil ya? Kalau besar itu apa gede ya kan? Jadi sekarang kategorinya cilik itu kecil dan kategorinya besar tuh dilihat dari mana sih? Apakah kita semua kalau di hari ini dipanggil semua selalu berpikir, ya saya tuh mau setia nih dalam perkara kecil. Tapi tahu nggak? Kecil itu dalam hal apa? Besar itu dalam hal apa? Nah, kita pengen belajar pada pagi hari ini, kita mau belajar kecil dan besar. Kita mau tempatkan kategori kecil itu dalam hal apa? Kategori besar itu dalam kapasitas apa? Menurut saya ya, dengan apa yang saya alami, kecil dan besar itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tapi pada saat kita berpikir, kita mau menempatkan kondisi-kondisi itu di dalam kondisi apa? Pengen belajar nggak? Pengen tahu nggak rahasianya? Ayo kompak dulu. Mau? Mau, oke. Vin, tolong slide-nya boleh di ini. Oke, setia dalam perkara kecil. Dapat broadcast-nya Lukas 16 ayat 10 ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke, lanjut. Nah, arti perkara sama kecil versus besar. Bapak Ibu lihat gambar ya. Perkara itu apa sih? Nanti setelah slide ini ada kata-katanya, tapi coba bayangkan gambar yang ada di depan. Di dalam perkara ada gambar apa? Keranjang. Ada yang bisa bacain tulisan di dalam sebuah keranjang itu? Ada yang mau bantu saya? Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, saya baca ya. Tuhan bisa memakai hal-hal kecil atau yang dianggap remeh untuk menjadi alat di tangannya, untuk menolong dan memulihkan keadaan kita. Oke, sama nggak cerita tadi seperti Ibu Dian? Sama? Sudah susah? Pada saat itu saya juga nggak tahu mau seperti apa, tapi ternyata Tuhan bisa pakai di saat dalam kondisi kita terpuruk dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi pada saat kita accept, keranjang sama. Kalau misalnya kita lihat, itu biasa keranjang ditaruh sebagai kadang tempat-tempat ya bumbu dapur lah, kadang pakaian kotor lah dan lain-lain. Nah di situ kita melihat bahwa fungsinya tidak terlalu berfungsi maksimal yang tidak terlihat. Tapi di sini kita mau belajar bahwa keranjang pun berguna untuk kita. Bisa untuk merapikan, bisa untuk kita mau cari apa, oh gampang di keranjang kita taruh. Jadi jangan melihat sesuatunya itu dengan kondisi yang kecil itu tidak berguna. Tapi kecil pun berguna asal bisa bermanfaat. Lalu ada kecil versus besar. Gambar siapa? Satu gambar Daud, satu gambar Goliat. Daud bisa menang dari Goliat, tapi kalau secara badan besar enggak? Sebenarnya kalau posisinya Daud diinjek aja itu langsung bisa habis ya. Tapi apa yang dilakukan Daud sama Goliat? Daud menggunakan hikmat dari Allah. Maka dia bisa melawan Goliat yang besar dengan apa? Ketapel, kecil enggak? Kecil. Karena itu dikatakan kecil versus besar. Kecilnya itu kita setia dalam perkara kecil. Oke,
Tapi kapasitas besarnya apa yang harus kita lakukan? Lanjut, Kak. Oke. Sebelumnya Lukas 6. Nah, kita baca firman Tuhan dulu ya sebelum saya masuk ke dalam penjelasan. Pada bawa Alkitab, kalau misalnya nggak bawa di handphonenya atau Alkitab langsung, kita mau baca satu demi satu. Ya, saya mau ini kita baca dengan tenang, dengan hormat, dan kita masuk ke dalam hati kita, bukan hanya sekedar saya baca aja. Tapi tolong Bapak Ibu resapi ayat demi ayat. Karena kenapa? Di dalam setiap ayat ini mengandung perkara-perkara kecil apa yang harus kita lakukan dengan setia. Jadi kalau Bapak Ibu resapi setiap ayat, pasti Bapak Ibu bisa menjawab apa yang nanti akan saya tanyakan. Siap? Siap semua dengan Alkitabnya? Oke. Saya pengen yang di sini ganjil, di sini genap, biar tahu suaranya ya dan kekompakannya. 3, 2, 1. Setia dalam perkara yang kecil. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dengan demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dan hukum Taurat batal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, boleh lanjut, Ci? Nah, sebelum kita bahas satu demi ayat ya, Bapak Ibu tahu ya kalau perkara itu adalah suatu masalah, ya suatu urusan yang sebenarnya harus diselesaikan. Kalau misalnya urusan atau masalah itu belum diselesaikan berarti belum selesai. Kalau dibilang kecil itu kurang besar, lawannya besar. Di bawah ada besar, lebih dari ukuran atau lawan dari kecil. Kenapa saya taruh kecil dan besar, kenapa saya taruh perkara? Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bahwa kenapa sih kita selalu dikasih perkara, kenapa sih kita selalu dikasih urusan, kenapa kita selalu dikasih masalah? Ya, dalam hidup pasti ada perkara, ada urusan, harus ada masalah yang memang harus kita selesaikan. Masalah besar atau kecil itu prosesnya kita dengan Tuhan. Tapi yang jadi pertanyaan kita, kategori perkara kecil itu apa sih? Saya tidak bisa mengkotak-kotakan setiap orang dengan perkara, oh ya misalnya saya mengalami kesulitan keuangan, bagi saya itu kesulitan perkara besar. Tapi ada orang yang bilang, itu mah kesulitan itu perkara kecil kok, gampang, istilahnya bisa pinjem, bisa apa. Jadi kita masuk di dalam pemikiran kita yang secara duniawi kita melihat kategorinya penilaian kita sendiri. Tapi pada pagi hari ini, apa yang mau diajarkan Yesus kepada kita semua pada saat kita menghadapi perkara-perkara kecil? Pada saat kita mau melakukan segala sesuatunya dengan menyandarkan pada Tuhan. Mother Teresa, ya, ini satu quote kalau Bapak Ibu baca di depan, dia katakan, lakukan segala sesuatu, intinya tuh ke orang lain, untuk pemberesan kamu sendiri, itu kalau kamu bisa lakukan dengan hal yang kecil, misalnya, kalau kamu bisa lakukan dengan menyapa, ya, bisa berdoa untuk orang lain, istilahnya bisa memeluk orang itu pada saat orang itu menangis, bisa memanggil nama orang itu dengan, hai saya seneng loh kamu ada di sini. Itu hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan. Tapi pada saat kita melakukan itu dengan cinta yang besar, itu akan jadi kekuatan bagi orang-orang yang menerima cinta kita. Dikatakan lakukan dengan cinta yang besar. Hal-hal kecil yang dianggap sepele, kadang itu menguatkan
dan memberi kesehatan kepada orang-orang yang dikirimkan kepada kita. Bapak Ibu, saya mau yang sederhana aja pada pagi hari ini. Tapi yang saya pikirkan adalah, pernah nggak Bapak Ibu refleksi setiap hari dari bangun tidur dengan orang-orang yang dikirimkan di dalam hidup kita? Oke? Bayangin sekarang, tutup matanya saat bangun tidur, apa yang dilihat, apa yang dirasakan? Apakah ada kekesalan pagi ini dengan suami, dengan anak-anak, dengan pembantu? Jujur ya. Nah, setelah itu ada satu pertanyaan lagi di dalam refleksi ini. Pada saat Bapak Ibu kesel dengan segala urusannya yang mereka lakukan, bayangkan kalau misalnya orang-orang tersebut tidak ada di depan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Sedihkah? Nangis? Kecewa? Apa yang Ibu rasakan? Iya, boleh? Yang saya rasakan mas hari pagi ini ya, nggak ada kecewa sama anak-anak. Maksudnya saya masak, saya apa, bisa makan bersama, mereka senang dengan masakan, itu satu yang tidak membuat saya Berarti pagi harinya udah ada ucapan syukur ya. Oke, ada yang mau sharing saat pagi harinya kesel? Ini bukan cari kesalahan, tapi kita mau merasakan sebenarnya pada saat kita ngalamin nggak enak, itu. Tapi pada saat kita berpikir lagi, kalau nggak ada mereka siapa yang nolong kita ya, siapa yang memberi sukacita dalam hidup kita. Kadang kita melupakan hal-hal kecil yang ada di depan kita, sehingga kita selalu melihat orang itu kurang lah, orang itu nyebelin lah. Tapi pada saat kita melihat segala sesuatu yang baik di dalam diri orang tersebut, itu akan menjadi kekuatan di dalam diri kita. Betul nggak? Betul. Nah, tadi di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 18, kenapa saya bilang dari 10 sampai 18? Itu bercerita tentang perkara-perkara yang terjadi. Pertama, bicara tentang mamon, keuangan, ya. Yang kedua, harta orang diserahkan atau enggak, itu berbicara tentang pekerjaan dan usaha. Oke? Yang ketiga, Tuhan tidak mau didoakan, tentang ibadah. Betul? Yang keempat, berbicara tentang tadi ada Taurat, ya. Taurat itu adalah istilahnya ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita supaya kita tuh nggak melenceng dari apa yang sudah Tuhan firmankan pada hidup kita. Banyak nggak dari kita mengerti firman Tuhan, tapi kita tidak ada di dalam firman Tuhan. Saya ngalamin, ya. Saya ngerti firman, tapi saya tidak di dalam firman Tuhan. Contohnya gini, saya bisa ngomong gini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya bisa ngomong begitu di sini, tapi pada saat saya mengalami masalah, saya selalu bilang gini, Tuhan rencanamu yang indah mana? Ya kan? Kok saya susah mulu? Saya kecewa mulu? Apa yang baik yang saya pikirkan kok kamu enggak sediakan? Saya ada di dalam firman Tuhan enggak? Saya mengerti loh. Saya baca firman Tuhan, saya ngerti. Tapi saya tidak mempercayai dan saya tidak di dalam firman Tuhan. Atau prakteknya, saya bilang, Elis, kasihilah musuhmu, ya. Kalau dia kasih pipi, namper pipi saya kasih pipi saya lagi. Intinya itu adalah saya tidak boleh membalas. Tapi giliran saya disakiti, saya ngomongnya panjang, kompor banget. Saya jelekin dia lah, saya sebel banget orang itu. Mudah-mudahan ini, itu yang keluar sumpah serapah. Sering nggak kita begitu? Kita ngerti firman, ya. Kita bawa ini gini. Atau banyak sekali kisah, ini ada satu saya kenal sepasang suami istri yang menurut saya istrinya itu baik sekali. Tapi sekarang sudah meninggal. Istrinya itu baik sekali. Tapi suaminya itu menurut saya tidak sesuai seperti apa yang istilahnya dia gembar-gemborkan. Kalau di dalam persekutuan, di dalam gereja, wah semuanya baik. Tapi giliran di luar rumah, ya, di dalam memperlakukan pembantu, memperlakukan karyawan, pokoknya
dia ada jadwal Senin sampai Jumat ya, itu adalah manusia dunia. Sabtu dan Minggu jadi manusia rohani kudus ya. Karena kenapa? Orang terdekat di dalam hidup kita yang akan memproses di dalam hidup kita. Makanya dibilang terakhir kan jangan berzina dan lain-lain. Itu berbicara tentang keluarga, suami dan istri. Oke, kita bisa bilang kita setia, tapi mulailah terlebih dahulu dari diri kita sendiri. Karena segala sesuatunya kalau tidak dimulai dari diri kita, kita tidak bisa berharap orang lain akan mengikuti kita. Nah, Bapak Ibu, tadi apa aja yang dibilang perkara yang harus kita setia, yang dibilang kecil, tapi kita harus melakukannya dengan sesuatu yang besar. Satu, masalah perkara keuangan, tadi mamon ya. Yang kedua adalah pekerjaan atau usaha, yang tadi kalau hartamu ya dipercayakan, kalau kamu nggak bisa kelola ya nggak bisa. Makanya itu berbicara, kamu jangan tuntut pekerjaan, saya males ya, gajinya kecil dan lain-lain. Tapi apakah kamu sudah bertanggung jawab dengan pekerjaan kamu? Saya percaya Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk setiap apapun yang kita kerjakan dan lakukan. Segala berkat itu dari atas. Kalau Tuhan bilang, Elis kamu akan dipercayakan, dia akan percayakan. Tapi kalau dibilang, kamu belum layak Elis untuk dipercayakan, dia akan proses Elis sampai layak dipercayakan. Jangan berpikir dengan saya menjilat, dengan saya mendekati orang-orang yang besar, saya bisa mendapatkan kepercayaan itu. Segala sesuatu dipercayakan. Kalau misalnya segala sesuatu itu punyanya Tuhan, maka kita akan mintanya kepada Tuhan, ikuti aturan Tuhan, kehendak Tuhan dan lain-lain. Tuhan bisa kirimkan orang-orang yang akan membantu, yang merealisasikan apa yang Dia ingin kita lakukan agar kita berjalan seturut dengan kehendak dan rencananya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita tidak masuk ke dalam suatu perkumpulan yang istilahnya, saya emang gak diterima, gak apa-apa. Tapi mulailah dari diri kita sendiri, pada saat kita taat, kita setia, di situ Tuhan bekerja. Lalu ada lagi cerita. Ini kalau Bapak Ibu, di sini ada komsel ya, komunitas sel ya. Ada, Werling belum ada ya, nanti semoga ada ya. Saya mau cerita, dulu ada satu kakak rohani, karena memang kita ada komunitas sel, ada satu anak yang bilang ke kakaknya, ini udah selesai nih semua pulang. Lalu anak itu bilang, Kak saya minta didoakan. Kakaknya bilang, oh kamu mau minta didoakan apa? Saya mau kakak doakan, gak usah nanya-nanya. Lah kakak rohaninya bilang, lah saya nanya karena saya perlu tahu. Saya kan nggak ngerti kamu mau didoakan apa, ya kan? Kalau saya nggak nanya, nanti takutnya saya salah mendoakan kamu. Kakak kan maha ngerti, pasti kakak tahu apa yang saya doakan. Lah, kakaknya bilang, sekarang kamu tinggal bilang aja, kamu mau didoakan apa? Ribet banget ya, kata anak itu. Ini kisah nyata ya, Bapak Ibu ya. Lalu anak itu bilang lagi, tapi kalau saya sebutin ini, kakak mau doakan saya ya? Ngancam si anak. Kakaknya bilang, iya tinggal sebutin aja. Benar ya kak? Benar. Lalu anak itu bilang, saya minta agar hutang saya dihapuskan. Kakaknya bilang lagi, hutang kamu berapa dan untuk apa? Ini berkaitan dengan mamon ya ceritanya. Lalu anak itu bilang, lah kakak kan bilang kalau saya udah minta doakan, pokoknya saya nggak usah sebutkan alasan. Tapi kakaknya bilang, saya pengen tahu kamu berhutang berapa dan karena apa? Karena saya pengen detail apa yang harus saya doakan. Anak itu marah, dia bilang saya kesel banget sama kakak ya, katanya gitu. Dia begini, pokoknya secara emosi dia keluarkan itu, dia bilang gitu. Saya kesel banget katanya gitu, saya kesel banget. Dia bilang saya kesel banget sama papa saya, dia bilang gitu. Pokoknya lah kakaknya bilang, kok papa kamu yang disalahkan? Iya saya kesel banget dengan kakak saya, dibilang gitu. Loh kakak kamu yang disalahkan? Pokoknya dia keluarkan orang-orang yang bikin dia kesel. Dia keluarkan, lalu kakaknya bilang, kenapa kamu membenci dan kesel sama mereka?
Apa kaitannya dengan hutang kamu dengan mereka? Toh mereka bukan penyebab kamu berhutang kan? Lalu anak itu bilang, karena mereka saya tidak punya harga diri. Saya minder, saya malu, saya kecewa, saya tidak mau terima diri saya hidup saya berantakan gara-gara mereka. Lalu kakaknya bilang, mereka melakukan apa sehingga kamu seperti itu? Lalu anak itu nangis, dia mulai cerita, papa saya selalu membandingkan dengan kakak saya. Saya dibilang bodoh lah, dibilang jelek lah, dibilang pokoknya nggak ada yang bagus-bagus. Sehingga saya mencari jati diri saya, mencari gambar diri saya untuk orang-orang bisa terima saya, biar saya terangkat. Saya bisa diterima di perkumpulan-perkumpulan di mana saya memakai barang-barang itu. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kata kakaknya, kamu pakai kredit card untuk membeli barang-barang yang menaikkan harga diri kamu. Ya, karena barang-barang itu yang akan membuat saya besar. Barang-barang itu yang mengangkat saya dari kecil menjadi besar. Sehingga saya bisa diterima, saya bisa dilihat, dan saya bisa dihargai. Bapak Ibu, cerita ini mencerminkan kehidupan kita. Berapa banyak di dalam kehidupan kita Tuhan sudah kasih sesuatu yang baik, anugerah yang indah. Tadi ya Bro Ari cerita bahwa anugerah terindah semua hidup kita karena kemurahan Tuhan. Tapi karena kita melihat di luar sana lebih besar, di luar sana lebih indah, yang istilahnya saya mau seperti itu, saya pengen seperti itu. Sehingga kita tidak melihat apa yang sudah kecil-kecil yang Tuhan udah kasih di dalam hidup kita. Kita nggak melihat itu, sehingga kita salah melangkah, ya. Hidup kita berantakan, hidup kita kecewa, hidup kita menderita. Hal-hal begitu yang membuat kita sakit, membuat kita tidak melihat begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Bayangkan kalau hidup kita dilakukan secara terus-menerus hal begitu, babak belur enggak? Apa yang akan terjadi? Bukan damai, bukan sukacita, bukan penghargaan, bukan harga diri, bukan sesuatu, malah akhirnya apa? Kita akan dikejar-kejar oleh debt collector lah. Nggak dilihat, malah semakin dibilang anak nggak tahu diri lah. Karena kenapa banyak hutang, orang tua jadi malu. Itu persepsi yang salah. Tapi tanpa sadar, sebenarnya sama nggak kita? Kalau kita balik ke dalam diri kita, kita selalu melihat orang lain kok dikasih Tuhan sesuatu yang besar, kapan saya bisa seperti itu? Tuhan mau kita konsisten. Kapasitas yang besar dengan perkara yang kecil ini saling keterkaitan. Kalau dibilang yang kecil itu apa yang tadi? Kita menerima diri kita. Accept dulu diri kita. Pada saat kita menerima, kita baru bersyukur, Tuhan terima kasih untuk yang sudah kau sediakan dalam hidupku. Kesehatan, keselamatan, perlindungan orang tua, dan lain-lain, pekerjaan dan lain-lain. Berapa banyak di luar yang gak punya kerjaan, gak punya usaha, tapi kita ngeluh di dalam pekerjaan kita, tapi kita gak mundur-mundur. Ya. Pada saat yang kita lakukan, Tuhan kasih ini, kapasitas kita yang harus besar. Kapasitas itu apa sih? Kapasitas itu adalah supaya kalau bilang orang mau besar, kita harus siap menampung hati kita, kemampuan kita, dan lain-lain. Kapasitas dan yang besar itu adalah iman kita yang besar, doa kita yang besar, usaha kita yang besar, ketekunan kita yang besar, oke? Dan terutama pengampunan kita yang besar. Itu yang terutama. Karena kalau tidak ada pengampunan yang besar, kita akan selalu hidup dengan masa lalu dan tidak akan maju-maju. Kelihatannya simpel, tapi ini yang kenapa saya selalu kasih yang terakhir, pengampunan. Karena kadang ini yang sering dilupakan. Pengampunan yang besar bisa mengubah hidup kita. Pengampunan yang besar bisa merubah mindset kita. Bayangin kalau kita tidak punya pengampunan, hidup kita itu akan selalu di masa lalu. Padahal kita hidup di masa sekarang dan di masa datang. Kalau kita tidak punya pengampunan, gimana Tuhan bisa kasih sesuatu yang besar di dalam hidup kita? Oke? Tadi apa kapasitasnya? Pertama, iman, doa, rasa syukur,
kemampuan atau ketekunan kita, usaha kita untuk, dan terutama pengampunan kita yang besar. Makanya di dalam doa Bapa kami selalu dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni segala kesalahan orang lain. Baru dikasih rezeki kan, betul nggak? Jadi kalau nggak ada pengampunan gimana Tuhan mau memberkati kita? Karena kenapa hidup kita sibuk dengan mengatain orang lain, menjelekkan orang lain, hidup dalam gelap. Itu perkara kecil tapi tanpa sadar itu yang membuat kita tidak bisa menerima hal-hal yang besar yang sudah Tuhan taruhkan di dalam hidup kita. Ending ceritanya tadi anak itu ya sama kakaknya, akhirnya kakaknya doain. Dia bilang gini, oke, saya doakan kamu. Kakaknya doain bilang ini, kamu ikut doa saya. Tuhan Yesus, saya mau mengampuni ayah saya mau mengampuni kakak saya mau mengampuni diri saya mau mengampuni kehidupan lama saya. Saya percaya Engkau sudah memulihkan saya oleh bilur-bilur-Mu dan oleh kuasa darah-Mu, maka saya sudah dipulihkan, saya sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat akan tercurah, segala hal besar akan Tuhan titipkan kepada saya. Anak kecil tuh karena kondisi doa dia ngikutin. Lalu habis selesai dia marah lagi sama kakaknya. Dia bilang gini, Kak, saya tuh minta hutang saya dihapuskan. Kenapa harus saya ngampuni? Dia bilang gitu. Kenapa saya harus mengampuni? Kan saya mau minta hutang saya lunasin. Lalu kakaknya bilang, kamu doain ini tiap hari ya. Pokoknya kamu doain nanti setelah suatu saat kamu akan ketemu saya dengan cerita yang berbeda. Anak itu masih bingung, kenapa harus begitu? Akhirnya pergilah anak itu balik ke rumah. Setelah beberapa bulan kemudian anak itu datang lagi dengan sukacita, dengan senyum. Dia bilang gini, terima kasih ya Kak. Dia bilang gitu, dia peluk kakaknya. Lah kakaknya bingung sebenarnya karena kan kakaknya ini banyak ngedoain anak-anak, tapi ini yang siapa? Lalu kakaknya nanya, kenapa kamu sukacita? Ingat nggak berapa bulan yang lalu saya datang, lalu saya marah-marah, kakak bilang, ya kamu mau doain apa? Yang saya minta doanya supaya hutang saya terhapuskan. Akhirnya si kakaknya bilang, oh iya saya ingat yang waktu pulang kamu bilang lapar, kamu mau minta dibeliin nasi goreng, udah minta didoain beli nasi goreng lagi ya kan ya. Lalu anak bilang, iya betul Kak, nanti tenang aja Kak, kakak saya ganti deh nasi gorengnya atau saya traktir kakak nasi goreng yang enak. Lalu dia mulai cerita dengan sukacita, dia bilang gini, terima kasih loh Kak. Waktu pulang saya masih nggak bisa terima kakak itu doain saya harus nyebut karena kakak bilang udah kamu taat dan setia ya pokoknya ikutin kata saya. Itu bukan kata saya tapi itu kamu berdoa kepada Tuhan Yesus ya kan ya. Lalu dengan kesel saya tiap pagi doain itu, tiap malam saya doain itu, terus saya doain. Akhirnya itu kok kayak jadi rema di dalam hidup saya. Kalau saya lupa berdoa itu kayak ada sesuatu yang beda. Pada saat saya berdoa, saya melihat papa saya melihat kakak saya, kok saya jadi sayang ya sama mereka. Saya melihat bahwa mereka kan gak jahat ya kepada saya. Kakak saya terutama tuh baik loh, kadang suka minjemin barang-barangnya pada saya. Kenapa saya benci sama kakak saya? Papa saya juga baik loh, istilahnya papa saya selalu tanya, kamu mau sekolah apa supaya kamunya berhasil dan lain-lain, kamu mau lanjut lagi enggak? Itu yang saya temukan pada saat saya berdoa itu, vibes yang positifnya yang keluar. Pada saat yang keluar itu merubah mindset saya, merubah kehidupan saya. Pada saat itu saya tahu saya sudah mengampuni diri saya bisa terima diri saya. Saat itu Tuhan kasih berkat loh Kak, dia bilang gitu. Anaknya arsitek, waktu itu dia bilang akhirnya dia dapat tender untuk menggambar. Dan jumlah yang dia dapat itu 22 juta, hutangnya 20 juta. Saat itu dia bilang Tuhan kasih, akhirnya dia bisa melunasin kartu kreditnya dan 2 juta itu dia pakai untuk memberikan sesuatu yang baik untuk ayahnya dan kakaknya. Bapak Ibu yang terkasih, pengampunan bisa merubah. Makanya dibilang, jangan bilang kamu mengasihi kalau di dalam diri kamu masih ada dendam, masih ada luka. Itu proses ya. Seperti anak itu pada saat di dalam kehidupan kita pasti kita akan ngalamin hal sama. Umur saya 44 tahun, sama, jatuh bangunnya saya sama.
biasanya orang-orang yang melukai kita adalah orang-orang terdekat kita. Benar? Karena kalau orang yang gak dekat gimana dia melukain kita? Ya kan? Yang ketemu setiap hari, yang lain. Tapi pada saat kita berpikir, itu adalah kepercayaan perkara-perkara yang Tuhan berikan pada kita, maka kita akan melihat sesuatu yang besar Tuhan udah taruh dalam hidup kita. Jangan khawatir, kadang kita seperti anak tadi yang memang dipilih untuk ngalamin luka, untuk mengalami sakit, supaya kita bisa men-sharingkan apa yang sudah kita rasakan. Kalau Bapak Ibu pada saat ini ngerasa, oh saya lebih parah, nggak apa-apa, tapi berjuang supaya bisa melewati perkara-perkara kecil itu, dan kita berjuang bersama-sama untuk mendapatkan kapasitas-kapasitas yang besar. Pada saat kita melakukan dengan cinta yang besar, disitulah Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita. Kalau pakai kekuatan kita nggak mampu, karena kita kecil, betul nggak? Wong cilik. Tapi karena Tuhan kita besar, maka segala kekuatan Tuhan akan menjadi kekuatan yang ditaruh dalam hidup kita. Nah, saya tuh paling seneng baca Santo dan Santa. Lanjut lagi, Kak? Oke. Terus aja yang sebenarnya ini udah dibahas, lanjut lagi. Tentang Santo Santa, kisah Santo Santa. Lagi Kak? Ini saya nggak usah bacain ya, karena tadi saya udah jelaskan. Oke. Lagi? Udah, lanjut lagi. Oke. Ini dikatakan, oke. Sebelumnya, jika kita bisa dipercaya atas segala sumber daya yang Tuhan percayakan walaupun kecil, maka kita bisa dipercayai dengan harta yang sesungguhnya yang bernilai kekal nantinya. Nah, saya mau jelaskan ini. Maksudnya gini, kadang di dalam hidup kita selalu melihat orang lain. Tapi kita takut sama orang itu. Kalau misalnya saya tidak menjalankan apa yang dia perintahkan, maka nanti saya akan nggak diajak lagi, saya nggak akan tampil dan lain-lain. Tapi Tuhan mau ajarkan kamu kejarnya yang kekal. Hidup kita itu sementara, tapi yang kekal itu selamanya. Apa yang mau kita cari? Tuhan kasih surga loh di dunia ini, tapi Tuhan juga akan kasih surga kita pada saat kita dipanggil. Betul? Nah, apa yang kita lakukan supaya kita bisa mencapai kekekalan di surga, mau di dunia mau di surga? Kita anak Tuhan nggak perlu khawatir. Karena kadang di dalam proses kita menghadapi perkara kecil, kita akan dikirimin orang-orang yang aneh. Betul nggak? Orang-orang yang aneh itu sebenarnya orang-orang yang sebenarnya kita bersyukur. Karena kenapa? Dialah yang membentuk kita supaya kita bisa melihat harta kekal yang ada Tuhan sediakan. Kalau kita tidak dikirimkan orang-orang seperti itu, bisa berproses nggak? Monoton banget hidupnya, ya kan? Betul? Pada saat kita tidak mengalami sesuatu yang di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, ini contoh ya, saya di dalam pekerjaan, kadang saya itu finance accounting, kadang kalau udah ngasih giro atau apa saya isi, saya tuh deg-degan, apalagi waktu 3 tahun zamannya COVID, itu kan drop banget, sehingga perusahaan itu harus restruktur. Akhirnya dampaknya itu tahun ini, karena tahun ini tuh restruktur sudah tidak diadakan, sehingga pinjaman dan bunga itu meningkat. 3 tahun itu kalau COVID itu kalau memang perusahaan nggak bangkrut bisa bertahan, itu udah puji Tuhan sekali. Tapi dampaknya itu adalah tahun berikutnya perusahaan-perusahaan harus membayar hutang. Bapak Ibu percaya nggak? Kadang tuh ya di rekening perusahaan tinggal ratusan ribu. Saya sama suami saya cuma bilang gini, kita doa ya, sampai gini, nyebut gini, Allahku akan memenuhi segala keperluan PT ini menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya. Lalu Allah tidak pernah memberi pencobaan di luar. Itu yang diperkatakan setiap doa pagi. Kita katakan ya, kita sebut ini. Pokoknya setiap mau gajian deg-degan. Itu yang terjadi. Tapi apakah itu bisa terlewatkan sampai dikejar-kejar? Bu, kapan nih bunga banknya harus dibayar karena nanti ini sudah lewat dari berapa hari? Itu saya alamin. Tapi di situ saya percaya pada saat doa saya, kapasitas saya doa yang besar,
Tapi kapasitas suami saya yang saya bilang, oke kamu kerja lebih keras ya biar DP pada masuk. Jalan nih, oke kita doa bareng-bareng tapi kamu memperbesar kapasitas penjualan dan lain-lain. Dan istilahnya customer boleh dimintain DP. Tapi pada saat minta customer DP kita kan juga harus mikir kan customer baru. Misalnya diminta 50%, kita doa lagi. Tuhan semoga perusahaan ini tergerak ya, cash flow-nya bagus. Jadi mau gak mau saya dan suami saya mendoakan vendor kami, mendoakan customer kami, mendoakan orang-orang yang bekerja, peralatan yang kami pergunakan. Karena kenapa? Kapasitas uang kami itu sedikit sekali, kecil sekali. Yang bisa kami lakukan adalah, Tuhan semoga mesin gak rusak ya Tuhan. Kalau rusak panggil servis berapa juta lagi Tuhan. Tuhan semoga nih anak-anak bisa terima ya gajiannya telat tapi yang penting mereka terima full. Tuhan izinkan gak? Izinkan. Tapi mukjizat itu terjadi di detik-detik terakhir. Dan saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ini perusahaan milik orang banyak ya Tuhan. Saya bilang gitu. Kalau milik orang banyak mereka juga bayar cicilan Tuhan. Itu saking sederhananya minta sama Tuhan. Mereka bayar cicilan Tuhan, gimana mereka harus bayar kontrakan dan lain-lain. Kalau bisa jangan telat ya Tuhan, kau sediakan biarpun mepet. Kalau bisa hari ini kau sediakan ya Tuhan. Bapak Ibu, kapasitas doanya tuh besar banget. Setiap jam, setiap menit kalau ngelihat orang nanya, Bu kapan gajian, itu doanya keluar. Di situ Tuhan bekerja, Tuhan kirimkan customer yang DP. Banyak enggak? Tepat. Enggak lebih banyak hari itu gironya kepake untuk besok berapa, kebutuhan itu berapa. Di situ saya belajar bahwa hari demi hari kesusahan sehari cukuplah sehari, tapi Tuhan cukupkan. Kenapa kita selalu berpikir sudah dikasih banyak selalu bilang gak cukup. Tapi dari peristiwa itu saya sangat menghargai arti kata cukup. Arti kata di mana Tuhan sudah taruh. Elis segala sesuatu kalau Tuhan mau ambil, ambil. Kalau Tuhan mau percayakan, percayakan. Karena kenapa? Waktu saya kerja di perusahaan oil and gas, itu uang saya tuh gampang banget. Iya dong, kerja sama orang tiap bulan dapat, apalagi oil and gas. Tapi kok sekarang jadinya berubah semua. Tapi di situ saya percaya hidup kita itu cycle-nya berputar. Enggak segalanya itu enak. Tapi di situ kita bisa belajar artinya kita mengandalkan Tuhan. Kapasitas apa? Kalau tidak ada peristiwa itu mungkin suami saya tidak berpikir, oh cara memperluasnya gimana ya? Cara dapat order yang baik gimana ya? Supaya customer-customernya balik lagi gimana? Selalu ada hal baik di balik setiap peristiwa. Selalu ada hal baik di setiap perkara-perkara kecil yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Jadi percaya walaupun kita kecil ya, tapi ada sesuatu yang besar di dalam hati kita yang bisa menjadi kekuatan kita menjadi berkat orang lain. Lanjut, ini yang berkaitan dengan Santo. Oke, lagi ini nggak usah, ini tadi yang udah saya jelasin kehidupan kita sehari-hari ya. Nah ini, pernahkah engkau melihat bagaimana gedung yang megah ini didirikan orang? Batu bata demi batu bata ribuan, namun satu persatu dan semen berkarung-karung satu demi satu, batu pondasi yang tidak banyak bila dibandingkan dengan batu-batu lainnya. Serta tiang-tiang baja, para pekerja yang bekerja dengan hati demi hari pada waktu yang sama. Sudahkah kau lihat bagaimana gedung yang mengagumkan itu dibangun berkat benda-benda yang kecil? Itu dari nasihat rohani Santo Jose Maria Escriva dari buku Camino. Ini jalan, saya nggak promosi, tapi di sini banyak pembelajaran hidup. Ini ada tentang jalan Tuhan, ada perkara-perkara kecil yang sebenarnya banyak kita pelajari. Persekutuan doa PDKK Yakobus Kelapa Gading, ini besar banget. Karena kenapa? Dari yang awalnya mungkin Bu Herlin kecil, ya beberapa orang bisa menjadi besar sampai ada beberapa kali persekutuan. Semua dimulai dari yang kecil. Kita ada di bangunan ini pasti berawal dari batu bata yang kecil, kerikil yang kecil, semuanya diolah menjadi suatu, akhirnya jadi bangunan yang besar. Persekutuan doa ini bisa besar karena bersatunya orang-orang kecil
dengan semangat yang besar. Karena kenapa? Ada cinta Tuhan yang besar di dalam hidup mereka. Kalau cinta Tuhan tidak ada di dalam persekutuan doa ini, maka saya percaya ini akan meredup. Itu yang kita lihat. Tapi kalau Bapak Ibu tanya masalah Anda pasti ada. Tanya deh sama ketua PD-nya ada. Yang kesel pasti banyak, yang kecewa banyak. Tapi kadang hal-hal yang menyakitkan itu memang harus terjadi untuk ngebentuk kita. Tukang-tukang itu keluar keringat, keluar tangisan, ya kan? Tapi dia bekerja dengan sukacita karena kenapa? Dia terpanggil dengan pekerjaan yang dia lakukan. Bapak Ibu hadir di sini ya, pada saat Bapak Ibu sudah terima sesuatu yang sudah Tuhan percayakan, ya, talenta kecil pun harus dipakai supaya tidak mati. Jadi pada saat perkumpulan di sini ada, jangan terima aja, betul? Kalau mau pakai supaya kenapa bisa bangun persekutuan ini menjadi besar. Supaya apa? Itu terjadi feedbacknya ke kita. Pada saat kita membangun sesuatu dimulai dari kita, ya, ini akan menjadi berkat untuk banyak orang. Oke, tapi mulailah dari lingkungan yang kecil, keluarga. Karena kenapa? Pada saat keluarga terima sukacita, happy itu keluar, ya kan ya? Happy itu keluar, bahagia. Jangan sampai keluarganya kita nggak dilihat dari keluarga terkecil. Kita datang, rugi kita. Kita harus jadi berkat dulu di dalam keluarga kita, baru kita keluar. Tapi bukan berarti saya bilang ini ya, kalau masih punya masalah keluarga nggak boleh datang. Enggak. Cuman karena kita sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman Tuhan, mulailah dari yang kecil dulu, dimulai dari keluarga. Itu tetap harus datang supaya kita mulai diisi, mulai bisa membangun, mulai bisa memperbaiki, mulai bisa memperbesar kapasitas kita. Ya, oke, lanjut lagi Kak. Nah, ini janganlah hendaknya engkau bodoh, berperanlah setidak-tidaknya sebagai sebuah sekrup yang kecil dalam usaha yang agung ini. Akan tetapi tahukah engkau apa yang akan terjadi bila sekrup itu tidak dipasang dengan baik atau bila tidak ada tempatnya? Bagian-bagian yang lebih besar akan terlepas atau roda gigi akan berantakan, seluruh pekerjaan akan terhambat. Mungkin semua mesin tidak berguna. Tahu sekrup ya? Tahu sekrup kan? Bapak Ibu kalau duduk di kursi, kursinya disekrup enggak? Kalau misalnya sekrupnya diangkat, jatuh enggak? Jatuh. Berguna enggak sekrup? Jadi jangan lihat orang itu kecil, jangan lihat kita kecil ya. Memang sesuatu yang kecil itu tidak terlihat, itu udah hukum alam. Tapi sesuatu yang kecil itu ternyata berdampak, bermanfaat, berguna. Jadi jangan berharap, oh saya mau jadi orang besar supaya dilihat ya. Yang kecil pun berguna. Praktekkan di dalam hidup kita sehari-hari. Karena kalau misalnya Tuhan mau memperlihatkan kita, Dia akan memperlengkapi kita. Dan Dia akan mengungkapkan semua. Elis, kamu bisa dipakai Tuhan. Dian, kamu bisa dipakai Tuhan. Bu Sri bisa dipakai Tuhan dengan kapasitas yang sudah dipercayakan pada Tuhan. Oke, yang sebelahnya dikatakan karena engkau telah tidak setia dalam perkara kecil, masuklah ke dalam kebahagiaan Allahmu, itulah sabda Kristus. Apakah engkau sekarang akan meremehkan perkara-perkara kecil bila dijanjikan pula kemuliaan surga kepada siapa saja yang memperhatikan? Ini nasihat rohani Santo Jose Maria. Oke. Lanjut terakhir Kak. Waktu saya udah habis ya. Oh belum. Oke. Santa Teresa mengajarkan bahwa kita harus memiliki kepercayaan yang besar akan kasih penyelenggaraan Tuhan bagi kita. Kepercayaan yang besar ya. Harus memiliki kepercayaan yang besar. Kepercayaan besar itu kepada siapa? Dalam kasih kita penyelenggaraan Tuhan bagi hidup kita. Jadi yang besar itu tadi penyelenggaraan Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak dipakai Tuhan, tidak diperlengkapi Tuhan, maka ya kita tetap jadi orang kecil.
Jadi jangan sombong. Kalau kita bisa, itu karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Oke? Ia menulis bahwa seorang yang memiliki Tuhan tidak kekurangan apapun. Siapa yang di sini mau hidupnya damai, mau hidupnya sukacita, mau hidupnya tidak kekurangan. Oh, Bu Sri langsung tunjuk tangan. Ya, nomor 1, Bu. Oke. Dari wajah Bu Sri aja saya udah lihat damai banget. Makanya saya tenang di sini, Bu. Saya di sini lihat kalau misalnya di sana, oh ya tenang. Lihat Ibu juga tenang. Jadi lihat Bapak Ibu semua bikin saya tenang. Makanya saya berani berbicara. Kalau saya deg-degan ngelihat Bapak Ibunya nggak tenang, bisa saya bilang nih, ngomong apa lagi nih, ngomong apa lagi, enggak ya. Karena kenapa? Ada damai, ada sukacita, segala hal. Nah, terakhir, tadi saya bilang sama Bro Ari, nanti kalau ada lagu, saya ngalir aja ya. Saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang pengen Tuhan sampaikan pada Bapak Ibu. Sebenarnya saya nyiapin 3 lagu, tapi saya nggak akan nyanyi semuanya, sedikit-sedikit aja. Lagu-lagu ini yang akan memberi kekuatan terutama pada saya karena saya ngalamin. Ada waktu-waktu di mana kadang kita tidak mempercayai Tuhan, perkara kecil nih kapan selesai? Apakah saya ini tidak bisa selesai urusan saya? Hal-hal istilahnya ada juga yang istilahnya orang bilang sakit penyakit, masalah ekonomi dan lain-lain ya. Istilahnya kapan ini perkara bisa selesai? Kadang kita tanya ke Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah ikut persekutuan dan lain-lain. Tapi kapan itu bisa selesai di dalam hidup saya? Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa karena yang punya kehidupan kita adalah pemilik kehidupan Tuhan Yesus. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua bisa menagih itu, bisa menunggu dengan sabar. Lagu ini menceritakan waktunya Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bareng ya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami mau melihat, ku kan melihat Dia jadikan
semua. Oke Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Kita mau review sebentar ya. Jangan sampai apa yang sudah dapat minimal boleh ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan terutama bisa kita praktekkan. Mau? Oke. Oke, yang simple ya. Lukas 16 ayat 10 apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil dan perkara yang benar, maka dia akan dalam perkara-perkara yang besar. Oke. Lalu di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai 18 berbicara tentang perkara apa yang harus kita setia dan kita lakukan dan mengandalkan Tuhan. Pertama, harus perkara pengelolaan keuangan. Oke, yang kedua, pekerjaan atau usaha yang dipercayakan, harta orang lain ya. Kalau itu dipercayakan, maka kita bisa melewati satu perkara lagi. Yang ketiga, perkara ibadah. Tuhan tidak suka kita bermuka dua atau mempunyai Tuhan yang dua. Tuhan maunya satu, dia Allah yang penyemburu. Oke, masalah perkara ibadah. Oke, yang keempat apa? Pak Ayo, Taurat, aturan-aturan yang sebenarnya ada di dalam firman Tuhan yang harus kita jalankan ya. Jadi kita hidup bukan hanya mengerti, mengenal firman Tuhan, tapi kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Yang kelima, tentang keluarga, terutama suami istri. Berzina itu kan berarti tidak setia kan, secara kita bilang oh ya nggak setia, kita mau setia kepada keluarga kita. Karena itu adalah yang Tuhan percayakan. Kalau kita tidak setia dengan keluarga kita, berarti kita juga tidak akan dipercayakan untuk perkara-perkara yang akan Tuhan kasih dengan besar. Hidup kita benar, kita bisa melewati perkara kecil, kapasitas kita perbesar dengan kapasitas doa yang besar, kapasitas iman yang besar, kapasitas kemampuan dan ketekunan yang besar, dan terutama kapasitas untuk pengampunan yang besar. Maka segala sesuatu yang sudah disediakan tadi seperti Santo Jose Maria katakan, dari yang kecil-kecil akan menjadi suatu bangunan yang besar. Maka sesuatu yang kecil itu akan membuat kita menjadi suatu indah. Keluarga kita indah, ya, kehidupan pekerjaan kita, usaha kita indah, kehidupan ibadah kita indah, kehidupan keuangan kita indah. Ya berarti kita bersinar terang seperti matahari. Setuju? Karena kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang dipilih untuk memperkabarkan dan mempraktekkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Jangan takut untuk berproses di dalam Tuhan, karena pada saat kita dipilih, kita dikasih masalah, disitulah sebenarnya kita melihat mukjizat dan kuasa Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan, kita harus siap untuk mendengarkan, kita harus siap menerima jawaban Tuhan dan menunggu jawaban Tuhan. Jadi kita sendiri mau didengarkan, kita sendiri mau menunggu, disitulah Tuhan akan bekerja. Sampai waktunya Tuhan sediakan perkara-perkara besar yang akan membuat kita, oh saya tahu saya orang kecil tapi Tuhan saya besar sehingga saya dibenarkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Oke. Terima kasih. Di sini boleh? Iya. Boleh. Kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita ke box doa ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini yang Kau adakan kami semua. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh Kau bagikan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk refleksi diri kami Tuhan. Kau sudah ingatkan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk diri kami Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga kami bersyukur untuk segala usaha dan pekerjaan dan kehidupan kami bersyukur untuk persekutuan doa pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, karena pada siang hari ini Kau sudah ajarkan banyak hal, bahwa kami tahu, kami mengalami segala sesuatu perkara-perkara kecil yang memang Kau taruh dalam hidup kami. Tapi kami mau lakukan itu semua Tuhan dengan kapasitas yang besar yang berasal daripada-Mu. Dengan cinta-Mu yang besar Tuhan. Mampukan kami semua Tuhan
Tilik hati kami Tuhan, agar kami boleh membuka hati kami dan meresapi bahwa segala sesuatu yang sudah Kau taruh dan Kau percayakan, karena Kau merindukan kami untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, Bapak Ibu yang mengasihi-Mu Tuhan. Ini doa-doa Tuhan yang mereka taruh Tuhan. Apapun doa-doa ini Tuhan yang ada di tempat ini, apapun yang di dalam pikiran mereka yang saat ini mungkin tidak tertuliskan Tuhan, tapi ada di dalam pikiran mereka Tuhan, yang mereka saat ini menjadi pokok-pokok doa mereka Tuhan. Biarlah Tuhan, yang sakit Kau boleh sembuhkan Tuhan, yang terluka boleh Kau balut dan Kau pulihkan Tuhan, yang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan Kau boleh pulihkan Tuhan. Kau kirimkan segala berkat-berkat-Mu Tuhan, Kau beri mereka hikmat Tuhan, agar mereka boleh melakukan sesuatu yang kreativitas, tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan, pada saat ini segala pergumulan kami, segala kisah-kisah kami Tuhan, segala yang kami harapkan, segala yang kami impikan, segala yang kami pergumulkan, ya segala kami doakan Tuhan. Kau yang buka lembaran-lembaran ini Tuhan, Kau yang bantu kami untuk menjawab doa-doa ini Tuhan. Dengan cara-Mu, Kau boleh dengarkan juga pada waktunya setiap pergumulan kami dan jawaban doa kami. Ajar kami Tuhan untuk tekun dan setia menanti jawaban itu. Dan ajar kami juga Tuhan untuk selalu mempercayai setiap jawaban-jawaban yang Kau sudah percayakan itu baik untuk kami. Bukan pikiran kami yang berkuasa Tuhan, tapi pikiran-Mu Tuhan. Pulihkan pikiran kami Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, dari pikiran-Mu ada di dalam kami Tuhan Yesus. Yesus, 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 terima kasih ya Tuhan, 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 terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan semua Tuhan, pergumulan anak-anak-Mu, wujud-wujud doa ini yang dititipkan maupun ada di dalam pemikiran mereka Tuhan, yang saat ini yang tidak terucap. Kami mau katakan Tuhan, Engkau Allah yang besar, kami memang kecil, tapi Engkau sanggup melakukan banyak perkara untuk kami yang kecil ini. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan dan lakukan. Ini doa-doa kami Tuhan, pergumulan kami, rencana kami, doa-doa kami mau taruh semua ke tangan penyelenggaraan kasih-Mu. Engkau yang berencana dalam hidup kami, bukan kehendak kami yang terjadi Tuhan, tapi kehendak-Mu. Amin. Santo Santa pelindung kami, doakanlah kami anak-anak-Mu ini. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Isni. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan atas hidup kita dan apa yang kita dapat daripada Tuhan. Kita persembahkan siang hari ini. Ini aku semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup
ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, Ku berikan hidupku kepadamu Tuhan. kepadamu Tuhanku. Terima kasih atas persembahan yang sudah kita berikan buat Tuhan. Kita dengarkan pengumuman dari tim. Makasih Ari. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian mau hadir di tempat ini ya. Ini saya lihat semuanya stok lama ya, stok yang rajin-rajin. Memang rohaninya sudah bertumbuh ya, rindu akan Tuhan. Terima kasih kepada Sis Elisasni yang luar biasa sudah menyampaikan firman-Nya ya, bahwa kita diajar untuk apa? Setia dalam perkara kecil. Semua itu dimulai dari yang kecil ya. Benar yang seperti dibilang ya, dulu mungkin kalau waktu dibentuk bukan saya yang dirikan. PDKK mungkin cuma berapa orang ya. Lama-lama bertumbuh dan sekarang menjadi besar ya. Terima kasih kepada Ibu Maria dan Ibu Dian. Ibu Marianya di belakang, Ibu Diannya di depan. Terima kasih, Tuhan memberkati Ibu. Karena dengan kesaksian Ibu itu menguatkan kita semua ya. Jadi mari Bapak Ibu jangan segan-segan untuk bersaksi. Jangan berpikir, wah itu karena memang kebetulan aja. Wah itu memang karena memang kehebatan saya. No, kalau Tuhan gak izinkan, biarpun perkara kecil, tidak akan terjadi ya. Nah kemudian terima kasih juga pada Bro Ari. Bro Ari di mana nih? Suaranya saya dengar, tapi dia kayaknya di pantai selatan ya. Bro Ari terima kasih sama Bro Rofi. Ini sejoli ini seperti lem uhu. Kemana-mana berdua. Kalau sudah ada satunya pasti ada ya. Terima kasih kemudian kepada LCD, Ibu Desi dan Ibu Sinta. Kepada Alvin terima kasih. Dan kepada semua tim yang bertugas terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua. Ada beberapa pengumuman. Kamis malam tanggal 21 September ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Rika Wirya dengan temanya menjadi dupa yang harum dan terang dan garam bagi sesama. Wow, luar biasa ya. Ini temanya bagus. Mari kita lihat Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi terang? Apa kita sudah menjadi dupa? Atau malah kita menjadi troublemaker? Nah, enggak ya. Saya lihat di sini enggak ada tuh yang jadi racun atau troublemaker. Semuanya sudah kudus di hadapan Tuhan ya. Amin. Itu adalah Kamis malam di tempat ini, di tempat yang sama jam 19.30. Mari Bapak Ibu kalau yang punya waktu ya, silahkan datang pagi, sore, malam mencari Tuhan ya. Maka semua akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Kemudian Selasa pagi minggu depan, tanggal 26 September jam 10, ada renungan di tempat yang sama di sini yang akan dibawakan oleh Ibu Lediana Oscar dengan tema Iblis sang penggoda manusia untuk selalu berbuat dosa. Wow, serem ya. Iblis sang penggoda. Tapi ada joke ya. Kadang-kadang nih karena manusia zaman sekarang ini saking jahatnya. Sampai si iblis bilang, gua cuti aja deh. Karena ternyata dia lebih jahat daripada gua. Ya itu joke-nya ya. Saya rasa di sini nggak ada semuanya baik-baik semuanya. Tapi kita harus tetap waspada. Karena musuh kita ini adalah seperti singa yang mengaum-ngaum 24 jam siap menerkam kita. Dalam perkara apapun, waduh sekarang ini luar biasa. Kasih mula-mula ini udah semakin tipis dan rancu ya. Roh pemecah belah ada di mana-mana. Kemudian BPN bekerja sama dengan BPK dan Ceris ya. Itu mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti seminar dan KRK. Jadi ini cukup panjang waktunya. Seminar dulu, baru ditutup dengan KRK. Pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober jam 1.30. Jam 1 siang ya. Ini bersama dengan Suster McKenna. Suster McKenna ini adalah suster dari Amerika. Dia yang mendapat karunia penyembuhan dari Tuhan dan dipakai Tuhan di mana-mana. Dia sering kali datang ke Indonesia, emang nggak setiap kali ya, karena jauh sekali dan beliau ini juga, waduh, sudah dipanggil di mana-mana untuk dapat waktunya juga susah. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mengikuti, silahkan di foto flyernya. Di situ ada juga nomor teleponnya, ada ya, Kinta atau siapa? Ada nomor teleponnya, kontaknya, mesti menghubungi siapa? Biayanya hanya 50.000 ya.
Dan ini diadakannya Sabtu jam 1 di Integrity Convention Center Kemayoran. Gak jauh, hanya di Kemayoran saja ya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini karena kesempatan ini gak setiap kali terjadi. Dan juga ada Romo Jelantik, ada banyak sekali ya pewarta-pewarta hebat yang dipakai Tuhan ya untuk membawakan acara seminar ini. Dan itu terjadinya di lantai 10 ya, lantai 10 Gedung Integrity Convention Center Kemayoran. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin menghadapi masalah, kita percaya ya, semua orang punya masalah. Besar kecil itu tergantung dari cara pandang kita. Mau dibikin besar bisa, mau dibikin kecil bisa. Nah, paroki menyediakan SOS doa yang bersifatnya pribadi dan rahasia setiap hari dari jam 6 sampai jam 12 malam. Bagi yang perlu bantuannya, Bapak Ibu akan dibantu oleh tim doa. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ada, saya lihat nih stok lama semua ya. Bahkan Bu Elis juga sudah berapa kali ya, Bu PD ya. Ada? Nggak ada? Luar biasa. Tingkatkan iman Bapak Ibu. Dan mohon kalau bisa bawa 1 orang aja. 1 orang bawa 1 orang ya Bu Susi ya. Biasanya tuh RT berapa ya satu kampung ya. Nah luar biasa. Jadi melayani Tuhan itu banyak cara ya. Kemudian kepada Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus dan pribadi, tim doa kami akan melayani Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Arlina. Dan kita hening dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, dari awal pertemuan kudus ini kami sudah bersatu hati dalam persekutuan yang kudus. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami juga dengar firman Tuhan yang terus menguatkan hidup kami, yang menegur kami, bahkan membawa kami dalam setiap perkara-perkara yang bisa kami lalui. Kami percaya tangan Tuhan menyertai kami. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan akhiri persekutuan ini. Kiranya Bapa Engkau memberkati kehidupan kami. Terlebih lagi untuk Basni yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kita semua. Bapa, kami akan akhiri pertemuan kami. Tuhan berkati setiap keberadaan hidup kami sampai dengan di rumah, agar kami boleh senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Setiap hari kami minta pertolongan Tuhan, setiap hari kami minta tuntunan Tuhan agar Tuhan menyertai kami dalam kehidupan kami, keluarga kami, di masa-masa kesulitan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang Santo Andreas Kim Taegon. Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus, luar biasa. Bangkit berdiri, kita mau terbang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, entah bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Kami menantikan Tuhan, ku menantikan, ku beri kekuatan baru. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi awan, bersamamu dalam kemuliaan.
aku menopang, bukan aman dalammu Tuhan, Bukan aman. bukan aman dalammu Tuhan. Yeay. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.